Saya seringkali di podcast itu antum mungkin lihat. Siap nonton, nggak pernah enggak. Nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuita, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Beb. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum billah. Aja Mama. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah dalam musik. Kemudian dakwah saya yang pertama di pentas musik, Beb, mengucapkan Assalamualaikum. Allah. Dulu orang main musik nggak ada Assalamualaikum, nggak ada. Nggak ada. Jihad saya di musik pertama kali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sandal lumpur naik. Disambitin nih. Dilemparin. Karena itu merupakan satu perjuangan. Buat ucapan saat itu tabu diucapkan di pentas-pentas hiburan. Kemudian langkah kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hanan ghinaka qabla faqri wa farwa wa khuzla. Tahap ketiga, saya baca suratul Al-Ikhlas. Al-Ikhlas selama ini dihafal oleh semua umat Islam, bahkan sampai anak kecil tahu Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mensosialisasikan makna Al-Ikhlas di Indonesia. Tidak pernah ada. Maka saat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim saya ingin sosialisasikan ini apa? Arti suratul Ikhlas. Saya tahu akan mendapat serangan. Tapi bismillah. Ini kalimat tauhid yang harus sampaikan kepada bangsa Indonesia. Masya Allah. Nah, begitu keluar lagu La ilaha illallah, ramai itu media. Waktu itu belum ada TV apa tuh? Belum ada medsos, belum ada. Baru majalah-majalah koran. Hujatan. Roma Irama mendendangkan Quran, Roma Irama menjual ayat, bla bla bla, dihujat habis. Akhirnya dia dipanggil sama MUI. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Ghazali Ismail, astagfirullahaladzim, Syukri Ghazali. Kiai Haji Syukri Ghazali, kantornya di Masjid Agung Kebayoran. Waktu itu kantor MUI di sana. Dipanggil saya, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan wartawan. Saya dengar Bang Haji mendendangkan Al-Quran. Coba lagu apa itu? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bararam. Dam 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 dararam. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta.
Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini saya putar di sana. Lalu begitu kiai mendengar, para ulama mendengar, oh kalau yang begini bagus, makanya bikin yang banyak. Boleh bukti memang. Awal dari dakwah dalam musik. Jadi saya didukung oleh MUI, langsung semangat lah berdakwah dalam musik. Nah, ketika astagfirullahaladzim, kullu min Allah, semua hidayah dari Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka berlanjutlah dakwah dalam musik macam-macam. Ada keramat, ada ghibah, ada hari kiamat, bla bla semuanya. Tiba-tiba Amerika Serikat mengundang saya, yaitu University of Pittsburgh, mengundang untuk melakukan International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Luar biasa. Amerika Serikat, negara liberal, mau tahu apa efektivitas dakwah dalam musik. Sampai dia buat judulnya itu International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Saya diundang, ada 9 negara di sana. Kemudian saya buat paper. Paper saya judulnya Music is a medium for information, communication, education, unity, even dakwah. Saya ceritakan bahwa the power of music can change character of human beings. Nah, untuk itu saya buktikan berdasarkan observasi saya. Observasi saya ada di sini, ada Forza, Fans of Roma and Sonata. Antum tahu Forza? Tahu banget. Jangan dia Forza juga. Iya, pasti itu. Fans of Roma and Sonata itu kalau menurut Asia Globe, majalah musik Asia, itu fans Roma itu 25 juta. Kata mereka, bukan kata gue. Tapi yang struktural itu berseragam, terikat oleh aturan organisasi, diantaranya 4B, 4B. Harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berloyalitas. Saya mendengar dari Forza, Bang Haji dulu saya suka main judi. Begitu mendengar lagu judi, saya nggak lagi main judi Bang Haji. Bang Haji saya dulu tukang minum, begitu dengarnya saya nggak minum lagi Bang Haji. Bang Haji dulu saya suka kurang ajar sama ibu saya, begitu saya dengar lagu keramat nggak berani lagi saya kurang ajar sama ibu. Bla 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 bla, sampai ketika saya syuting di Surabaya menggapai matahari dalam rangka istirahat, saya jalan di satu restoran, Beb. Ada seorang datang menemui saya, face-nya oriental, bawa tas, tampan. Begitu lihat saya, "Are you Mr. Roma?" Saya katakan, karena dia bahasa Inggris, saya bahasa Inggris. Ya saya berdiri, langsung dipeluk sama dia. Masya Allah. "You are my teacher." Saya katakan, "How can you say it like that?" Ternyata Bang Haji, seluruh perjalanan hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Wallahil azim, wallahil azim. Ini ucapan seorang, dibilang saya dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga, Surabaya. Coba ente boleh cek di Erlangga, di Universitas Erlangga, Surabaya. Siapa itu dosen bahasa Inggris ketika tahun itu, tahun ada film Menggapai Matahari itu tahun berapa saya lupa itu. Cari tahun 87 dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga itu siapa? Karena waktu itu saya nggak tanya namanya.
Sampai saya bilang Bang Haji sama teman-teman saya, kalian harus dengar soneta. Subhanallah, ini saya tulis dalam paper saya, Bib. Saya tulis dalam paper saya. Bahwa ada testimoni seperti ini. Nah, jadi ternyata the power of music can change character of human beings. Di situ saya yakin subhanallah, ternyata berdakwah dengan seni itu ternyata astagfirullahaladzim itu efektif. Sangat efektif. Tetapi banyak orang tanya sama saya, Bang Haji, termasuk Ridho Roma misalnya, Vicky Roma, anak saya tanya, Pak, bagaimana sih dakwah dalam musik? I can tell you about that. Itu nggak ada rumusnya. Karena itu feel, itu given, itu hidayah. Yang pasti lagu dakwah itu bukan lirik-lirik yang baik, terus kamu iringi dengan musik, bukan. Itu bisa terjadi anti dakwah. Jadi syarat dakwah dalam musik itu pertama amalkan kalimatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun khabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kamu harus bisa melakukan apa yang kamu ucapkan. Kamu ngomong tentang ayo sholat, kamu nggak sholat. Ayo jangan minum, kamu tukang mabuk. Ayo jangan berzina, kamu berzina. Kabar maqtan adalah taqulu ma la taf'alun. Pertama itu. Jangan ngomong nasihatin orang, tapi jadilah teladan. Siapapun bisa bikin lirik dakwah, siapapun bisa. Tapi apakah efektif atau tidak, it's depend on tadi. Kalau sekedar bikin musik dakwah yang formality, semua bisa. Nah, Habib Ahmad bisa. Semua kita bisa. Tapi bagaimana yang dia sampai kepada hati, yang bisa efektif, bisa powerful, membentuk manusia. Itu tadi pertama syaratnya. Yang kedua, bagaimana Anda membuat lirik, kemudian melakukan satu harmonisasi dengan notasi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, jiwa ragamu dari. Harus lirik sama notasi sama beat itu harmoni, senyawa, kawin. Baru dia punya daya sentuh yang kuat. Kalau tidak, Bang Haji satu dong. Yang kalau kehilangan itu baru terasa. Sedikit. Kalau sudah tiada baru terasa. Itu saya ingat Umi. Nah, Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, Amerika mengundang saya karena dia lihat tagline saya. Saya telah tersosialisasi tagline Roma, music is not just for fun, but it has a responsibility to God and human beings. Hal itu muncul, tagline itu muncul ketika saya menjadi perwakilan Indonesia untuk acara WOMED,
World Music and Dance di Tokyo dan Yokohama. Jadi di situ ada 24 negara, Habib. Masya Allah. Di Tokyo dan Yokohama. Dari seluruh negara itu, Indonesia, saya jadi delegasi dari Indonesia waktu itu. Tahun berapa saya lupa, Anda ingat Din? WOMED, World Music in Indonesia. Oke, nggak ingat ya. Ketika saya tampil di Tokyo, ada seorang rektor Universitas Tokyo bertanya kepada saya, Mr. Roma, kok lagu Anda ini bermuatan sosial, politik, bahkan religi? Itu secara spontan saya katakan, because music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Nah jadi dari sini, maka Amerika mengundang saya, dia mau tahu seperti apa powerful music, the power of music can change. Bisa buat dakwah itu seperti apa.